Keempat pangeran Ayodhya, Rama, Laksmana, Bharata, dan Satrugna telah kembali dari Gurukul. Kegembiraan di dalam istana pun telah kembali. Perbatasan Ayodhya bergetar ketika seorang pertapa mendekati gerbangnya. Rambutnya gimbal, pakaiannya dari kulit kayu, sebuah kamandalu di tangan, tanda yang menyala di dahi, dan ketenangan di wajahnya, seolah-olah seluruh zaman telah berjalan menuju pintu sang raja. Raja Dasarata langsung mengenalinya. Ia turun dari takhtanya dan bersujud sepenuhnya di tanah. Tuan, Ayodhya sungguh terberkati hari ini. Perintahkanlah hamba, pelayanan apa yang bisa hamba berikan. Vishwamitra pun berbicara. Wahai Raja, aku sedang melakukan yajna. Namun di malam hari, Tadaka, Subahu, dan Marika menginjak-injak altar. Para resi terluka, mantra-mantra tidak selesai dilantunkan. Dharma kini berdiri tak berdaya. Aku membutuhkan pelindung, bukan pasukan, bukan pula senjata. Aku meminta Rama. Keheningan yang dalam menyelimuti seluruh Balairung. Dasarata gemetar. Tuan, Rama hanyalah seorang anak laki-laki. Namun Resi Vasisha bangkit dan berkata, Wahai Raja, menolak permintaan seorang resi adalah adharma. Tugas ini mustahil tanpa Rama. Dia bukan anak biasa, dia adalah penjelmaan sang waktu. Laksmana juga ada di sana. Ketika ia mendengar bahwa hanya Rama yang akan dibawa, ia berbicara dengan lembut, namun tegas. Jika kakandaku pergi dan aku tidak, itu tidak mungkin. Aku juga akan pergi, itulah sumpahku. Melihat pengabdian Laksmana, Vishwamitra berkata, Wahai Raja, kirimkan juga Laksmana. Hanya ketika kedua bersaudara ini bersama, barulah Dharma akan terpenuhi. Rama dan Laksmana pergi bersama sang resi. Busur di pundak mereka, namun langkahnya begitu tenang, seolah sedang melakukan perjalanan suci. Setelah berjalan beberapa lama, mereka tiba di tepi hutan Tadaka. Vishwamitra berkata, hutan ini tidak lagi suci. Anginnya membawa aroma kekejaman. Rama, ini akan menjadi pertempuran pertamamu. Saat mereka melangkah masuk, suasananya langsung berubah. Dahan-dahan bergetar, dedaunan berguguran tanpa ada angin. Sebuah raungan yang mengerikan menggema, Tadaka telah tiba. Wujudnya sangat besar, matanya semerah darah. Suaranya saja mampu mengguncang altar yajna. Rama mengangkat busurnya. Vishwamitra berkata, Wahai Rama, jangan ragu-ragu. Inilah saatnya untuk melindungi Dharma. Ingat, anak panah pertamamu adalah pernyataan atas nilai-nilai yang kau anut. Rama membentangkan busurnya. Pikirannya tenang, tatapannya tak goyah. Anak panah itu pun melesat. Panah pertama mengenai dan melukainya. Yang kedua, membuatnya mundur. Yang ketiga, menjatuhkannya ke tanah. Cahaya kembali terpancar di wajah para resi. Rama dan Laksmana pun melanjutkan perjalanan ke depan bersama sang resi. Di sebuah tempat terpencil, terbaring seorang wanita yang telah menjadi batu. Vishwamitra berkata, Ini adalah Ahalya. Dia dikutuk dan menjadi batu. Tapi sekarang waktunya telah tiba untuk membangunkannya. Rama, kakimulah yang akan menghembuskan kembali kehidupan ke tanah ini. Rama memandangnya. Ia hanya melangkah maju dan meletakkan kakinya. Batu itu bergetar. Debu-debu mulai beterbangan. Dan di hadapan mereka muncullah seorang wanita yang tenang dan bercahaya. Ia menangkupkan kedua tangannya dan bersujud di kaki Rama. Tuhanku, aku telah sadar. Engkau telah memberiku kehidupan yang baru. Altar persembahan kini telah terlindungi. Tapa para resi kini terjaga. Ahalya kembali ke wujud aslinya. Dan sang zaman yang kini telah berbalik, siap untuk melangkah menuju Janakpuri. Vishwamitra di depan, sementara Rama dan Laksmana di belakangnya. Hari pun berlalu, mereka melintasi gunung, menyeberangi sungai, jalan setapak di hutan kini telah mereka lalui. Tanah suci ashram Ahalya di bawah naungan kaki Rama telah pulih kembali. Kini mereka berjalan menuju Janakpuri, di mana kota Mithila sedang berada dalam bayang-bayang yajna. Bunga ditebar dan keharuman memenuhi jalanan. Penduduk kota sibuk mempersiapkan yajna tersebut. Raja Janaka telah mengirimkan undangan kepada para Brahmana.
Ketika Resi Vishwamitra tiba di gerbang Janakpuri, para pendeta istana dengan hormat menyambutnya. Raja Janaka sendiri yang datang. Sang Resi berkata, "Wahai Raja, aku telah membawa 2 permata, Rama dan Laksmana, dalam sebuah permainan ilahi. Dengan melihat mereka, keberuntungan kota ini akan bangkit." Mendengar hal itu, Raja Janaka dipenuhi sukacita dan kemudian mempersilakan mereka untuk beristirahat. Keesokan harinya, saat pagi-pagi buta, Sita bersama teman-temannya telah pergi ke taman untuk memetik bunga. Di sana, Kadamba, Keuda, Campa, dan Sirisha tampak merunduk. Kicauan burung dan desiran angin seolah-olah ingin turut menyaksikan sebuah pertemuan takdir hari ini. Sita mulai mengumpulkan bunga di ujung selendangnya. Namun pikirannya gelisah, seolah matanya sedang mencari seseorang. Sementara itu, Rama dan Laksmana sedang melewati taman yang sama. Langkah kaki Rama melambat. Laksmana berada di belakangnya, pandangan Rama terhanyut dalam keindahan taman bunga itu. Dan kemudian, seolah-olah tibalah sebuah momen yang telah dinanti-nantikan oleh para dewa, alam semesta, dan sang waktu itu sendiri. Pandangan Sita dan Rama bertemu. Sebuah momen yang nilainya tak kalah dari 1 zaman penuh. Tak ada kata yang terucap, tak ada perasaan yang diungkapkan, namun keduanya menerima di dalam hati masing-masing. Di mata Sita ada sebuah pertanyaan. Dalam tatapan Rama ada sebuah jawaban. Sita berkata dalam hatinya, "Jika takdirku baik, maka pria inilah yang seharusnya menjadi suamiku." Dan saat itu juga, sehelai kelopak bunga jatuh dari matanya, yang menyampaikan pesan hatinya pada angin sepoi-sepoi yang menyentuh pakaian Rama. Teman-temannya tersenyum. "Dewi Sita, kau kemari untuk memetik bunga," Sita terkejut. Rama pun menenangkan dirinya. Laksmana tersenyum. "Kakanda, mari kita lanjutkan perjalanan." Rama menundukkan pandangannya, dan keduanya pun kembali ke jalan masing-masing. Dan pada malam itu, sebuah pengumuman disebarkan di Janakpuri. Besok pagi akan diadakan sayembara busur siwa. Kesatria yang mampu mengangkat dan mematahkan busur itu akan berhak mempersunting Sita. Sontak, gelombang perayaan menyebar di seluruh kota. Namun satu tatapan tadi, di dalam hati Sita dan Rama, telah memastikan siapa yang akan menjadi pemenang esok hari. Ketika pengumuman disebarkan di Janakpuri bahwa siapapun yang mematahkan busur siwa akan menjadi suami Sita, para raja, prajurit, ksatria, dan orang-orang pemberani dari negeri yang jauh pun tiba di kota itu. Kota itu dihias dengan indah. Balairung pertemuannya didekorasi oleh para dewa. Ada singgasana, kursi bertahtakan permata, dan di tengah-tengah busur siwa di atas panggung yang terbuat dari permata. Memandangnya saja serasa menyaksikan arca suci. Ratusan raja, ksatria, dan prajurit hebat telah duduk di balairung itu. Masing-masing berhias dengan segala kemegahan, penuh dengan kekuatan, dan dengan satu keinginan yang sama, yaitu Sita. Raja Janaka berbicara kepada seluruh hadirin. "Aku telah mencari calon menantu yang pantas melalui ritual Weda. Busur siwa ini memang sulit, tapi kemasyhurannya terkenal di seluruh dunia. Siapapun yang mengangkatnya, memasang talinya, dan mematahkannya, dialah yang akan memenangkan tangan Sita." Dan kemudian, satu persatu, para raja maju dan mencoba. Ada yang menyentuh busur itu, tapi tak mampu menggerakkannya. Ada yang mencoba menariknya, tapi lengan mereka gemetar. Ada yang sampai menjatuhkan pedangnya. Yang lain punya mahkota bulu yang menjadi miring. Suasana hening mulai menyebar di balairung itu. Rasa putus asa mulai tumbuh, dan Janaka pun bersedih. Ia berkata, "Apakah bumi ini telah kehabisan pahlawan? Aku bukan ayah biasa, aku adalah pelindung Dharma Ksatria. Tapi sekarang sepertinya sayembara putriku akan gagal." Resi Vishwamitra memandang Rama. Rama berdiri di salah satu sudut balairung. Pakaiannya tidak mencolok, juga tidak ada ambisi di wajahnya. Atas isyarat Vishwamitra, ia melangkah maju. Bahu tegap, leher tertunduk, namun dengan kekuatan diri dan keyakinan di setiap langkahnya. Terjadi kegemparan di balairung itu. Semua mata tertuju padanya. Laksmana berdiri di belakang, namun matanya hanya terfokus pada satu tempat, yaitu di kaki Rama.
Rama tiba di atas panggung. Ia memandang busur itu, bukan dengan penghinaan, bukan dengan rasa takut, hanya dengan rasa hormat. Lihatlah, dengan rahmat dari Raghunath. Dengan mudahnya ia mengangkat dan mematahkannya, seolah-olah hal itu begitu ringan. Ia mengangkat busur itu dengan kedua tangannya, tanpa kata, tanpa suara, tanpa gema. Napas seluruh hadirin di balairung tertahan. Kemudian, seolah-olah alam semesta itu sendiri ikut menahan napas. Dan begitu Rama memasang tali busurnya, busur itu pun patah. Bumi, langit, semuanya bergetar. Sebuah gemuruh menggema, suara yang tidak akan pernah bisa diciptakan oleh medan perang manapun. Balairung itu bergetar hebat, dan semua yang hadir terpana. Para dewa, iblis, dan resi, semua serentak berseru, "Jayalah Sri Rama!" Makhluk-makhluk suci mulai menghujani mereka dengan bunga. Mata Raja Janaka berlinang air mata. Ia langsung berkata, "Sekarang, tidak ada keraguan lagi. Pria inilah yang pantas untuk putriku." Sita pun dipanggil dari salah satu ujung balairung. Sita berjalan perlahan sambil memegang untayan bunga di tangannya. Langkahnya membawa keanggunan seorang wanita, dan wajahnya tampak lembut. Namun di dalam dirinya ada kepuasan yang sempurna. Di matanya ada penerimaan dalam diam yang sama, seperti saat di taman bunga. Sita mengalungkan untayan bunga itu ke leher Rama, dan seluruh balairung pun bergema dengan sorak-sorai. Seluruh alam semesta bersukacita. Para dewa menghujani mereka dengan bunga dari langit. Para Gandharva mulai bernyanyi. Para resi dan muni mulai melantunkan sadu-sadu. Penduduk Mithila mengangkat tangan mereka dan bersorak gembira. Sri Rama tersenyum. Ibu Sita menundukkan pandangannya. Ini bukanlah penyatuan biasa, ini adalah buah dari janji suci, jawaban dari penantian bertahun-tahun, dan sebuah permulaan, di mana definisi terindah dari Ramayana dimulai. Dan Janakpuri tenggelam dalam persiapan pernikahan.